Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Nur Anggraini, NIM A710190077 dari kelas E, Prodi Pendidikan Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil jawaban UAS Praktikum Jaringan Komputer. Pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan perbedaan dari hub, switch, dan router dalam jaringan komputer beserta kegunaannya. Perbedaan hub, switch, dan router. Hub yaitu suatu perangkat yang memiliki banyak port yang akan menghubungkan beberapa node atau komputer sehingga membentuk suatu jaringan pada topologi star. Switch digunakan untuk menghubungkan informasi dari satu komputer ke komputer lainnya secara spesifik. Switch diibaratkan sebagai sebuah lalu lintas data menggunakan alamat MAC address. Adapun router yaitu perangkat yang digunakan untuk menghubungkan sejumlah jaringan komputer dengan mengirimkan paket data melalui sebuah jaringan ke tujuannya melalui proses routing. Dapat dilihat pada tabel yaitu perbedaan hub, switch, dan router. Dalam aspek kemampuan, yaitu hub bekerja di layer 1, switch di layer 2, dan router di layer 3. Dalam mekanisme pengenalan alamat, hub tidak mengenal alamat, sedangkan switch mengenal alamat hardware atau MAC address, dan router mengenali alamat software atau IP address. Fungsi utamanya, hub yaitu menghubungkan perangkat dalam satu jaringan, switch menghubungkan dua segmen atau lebih, dan router menghubungkan dua jaringan atau lebih. Dalam metode pengiriman data, hub broadcast ke semua port, sedangkan switch kirim ke port yang terhubung dengan MAC address tujuan, dan router kirim ke port yang terhubung dengan IP tujuan. Adapun dalam port, hub, switch, dan router sama-sama memiliki multi-port. Dan varian hub tidak ada, switch yaitu manageable dan multi-layer, sedangkan router wireless router. Selanjutnya adalah kegunaan hub, switch, dan router. Kegunaan hub yaitu yang pertama, membantu memecah jaringan dari satu server ke beberapa komputer yang terkoneksi dalam jaringan. Yang kedua, melakukan proses transfer paket data dari server ke komputer klien. Yang ketiga, active hub memperkuat sinyal transmisi paket data dari server menuju komputer klien, mampu menghindari gangguan dan proses transfer data yang lambat pada jaringan LAN. Kemudian kegunaan switch. Yang pertama yaitu mempelajari alamat atau address learning, yaitu fungsi switch untuk mendapatkan MAC address dari perangkat yang terkoneksi. Yang kedua, meneruskan data frame atau forwarding, suatu proses meneruskan paket frame dari suatu port ke port tujuan. Yang ketiga yaitu looping avoidance, berguna sebagai pencegahan data yang berputar di jaringan port dan tidak sampai kepada tujuannya. Kemudian kegunaan router yaitu membagi atau mendistribusikan IP address baik itu secara statik maupun DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol pada komputer yang terhubung ke router. Yang kedua yaitu menghubungkan jaringan lokal dengan koneksi DSL atau Digital Subscriber Line. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan kegunaan dari bridge. Sebutkan dan jelaskan interface apa saja yang dapat dibuat bridge. Bridge adalah alat yang mampu menghubungkan jaringan komputer LAN yang berbeda. Adapun fungsinya yaitu yang pertama berfungsi menghubungkan dua buah LAN yang sejenis sehingga dapat memiliki satu LAN yang jauh lebih besar dari ketentuan konfigurasi LAN tanpa bridge. Yang kedua, bridge dapat menghubungkan beberapa jaringan terpisah baik di jaringan yang sama maupun berbeda atau seperti Ethernet dan Fast Ethernet. Yang ketiga, bridge dapat menghubungkan dua LAN yang kedua-duanya menggunakan metode transmisi baseband atau broadband, ataupun LAN dengan baseband dan LAN dengan broadband, atau metode akses CSMA atau CD dengan token passing dan sebagainya bergantung pada jenis bridge yang digunakan. Adapun interface yang dapat dibuat bridge yaitu yang pertama Ethernet. Ethernet merupakan jaringan komputer untuk jaringan area lokal atau LAN. Kemudian VLAN yaitu sembarang domain siaran yang dipartisi dan diisolasi dalam jaringan komputer pada lapisan OSI. Yang ketiga, PPTP, yaitu bahasa yang dapat digunakan komputer untuk berkomunikasi dengan komputer lainnya. Kemudian EOIP, yaitu atau Ethernet over IP, yaitu protokol pada mikrotik router
OS untuk mengembangkan sebuah network tunnel antar mikrotik di atas sebuah koneksi TCP IP. Kemudian yang terakhir yaitu wireless up, WDS, dan station pseudo bridge. Station pseudo bridge itu tidak bisa dibonding. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah berikan penjelasan bagaimana simple queue atau kegiatan bab 9 dapat mempengaruhi kecepatan download dan upload dari jaringan mikrotik. Simple queue adalah salah satu metode untuk melimit bandwidth, yaitu dengan cara membagi bandwidth dari skala kecil sampai menengah. Simple queue digunakan untuk mengatur bandwidth, upload, dan download tiap user, jadi admin dapat melimit target user tertentu menggunakan IP address. Kemudian cara kerja simple queue. Yang pertama, setiap antrian akan diproses sesuai aturan mula dari yang paling atas sampai yang paling bawah. Yang kedua, mengatur aliran paket data secara dua arah atau bidireksional. Yang ketiga, membatasi traffic berdasarkan IP address. Yang keempat, satu antrian dapat membatasi traffic dua arah sekaligus, yaitu upload atau download. Simple queue akan diproses lebih dulu dibandingkan queue tree jika digunakan secara bersamaan. Selanjutnya, mendukung penggunaan PCKey sehingga dapat membagi bandwidth secara merata. Kemudian menerapkan antrian yang ditandai melalui paket behavioral manager. Yang terakhir, pengaturannya sederhana dan statis. Alasannya yaitu semua paket akan diurutkan terlebih dahulu sehingga harus melewati setiap queue yang ada sebelum paket menuju komputer yang dituju. Pada queue tree, semua paket melewati traffic secara bersamaan tanpa harus diurutkan terlebih dahulu. Oleh karena itu, simple queue menghasilkan delay yang lebih lama. Kemudian yang kedua, yaitu mengatur aliran paket data secara bidireksional atau dua arah, baik unduh maupun unggah. Kemudian pertanyaan yang keempat, yaitu jelaskan langkah-langkah dalam mengatur router OS agar dapat memancarkan sinyal VLAN dan membuat sistem hotspot login. Langkah yang pertama yaitu buka di menu if, kemudian hotspot, lalu hotspot setup. Disinilah tahap konfigurasi inti hotspot di mikrotik. Kita akan dituntun oleh menu dialog wizard untuk setup hotspot mikrotik. Silahkan klik menu if, hotspot, lalu hotspot setup. Kemudian langkah kedua yaitu selanjutnya kita memilih hotspot interface. Untuk menentukan interface mana yang akan kita gunakan untuk mengaktifkan layanan hotspot, pilih interface yang sudah kita hubungkan ke access point atau AP, yaitu kita pilih VLAN 1, selanjutnya tekan klik next. Kemudian langkah ketiga yaitu jika di interface VLAN 1 sudah terdapat IP, maka pada langkah kedua ini secara otomatis terisi IP address yang ada di VLAN 1. Tetapi jika belum terpasang IP, maka kita bisa menentukan IP-nya di langkah ini, kemudian klik next. Kemudian langkah keempat yaitu menentukan pool DHCP server atau range IP address yang akan diberikan otomatis kepada user atau klien. Pool yang saya buat di sini mulai dari 192.168.100.2 sampai 192.168.100.254. Kemudian klik next lagi. Langkah kelima selanjutnya adalah menentukan sertifikasi SSL agar login hotspot kita support dengan situs HTTPS. Namun di sini tidak memakai SSL sertifikat, jadi kita pilih non. Kemudian klik next lagi untuk lanjut. Yaitu langkah keenam, yaitu apabila kita memiliki SMTP server khusus untuk jaringan hotspot kita, di sini boleh kita isi dengan IP address komputer yang menjadi SMTP server. Dan apabila kita tidak memiliki SMTP server, untuk hotspot kita bisa abaikan atau cukup mengisi dengan 0.0.0 lalu tekan tombol next. Kemudian langkah ketujuh yaitu memasukkan DNS server ke dalam jaringan hotspot kita. Kita boleh mengisi dengan DNS server yang diberikan oleh ISP langganan kita, atau boleh juga kita isi dengan DNS publik dari Google seperti ini. Kemudian next lagi. Langkah ke-8 yaitu selanjutnya kita tentukan nama domain lokal atau DNS lokal. Kalau di Linux kita kenal dengan paket bin, yang mana nantinya setiap user atau klien akan memakai internet, maka sistem hotspot akan mengarahkan ke halaman login. Nah, halaman login ini harus kita beri nama domain lokal sesuai dengan format FQDN dengan benar.
Apabila kita tidak membuat nama domain lokal, maka halaman login akan memakai URL nomor IP address dari interface header 3 atau IP address pada interface yang kita pakai untuk layanan hotspot. Setelah itu tekan tombol next lagi, kemudian kita buat username dan password untuk klien hotspot. Dalam contoh ini ID-nya yaitu demo, passwordnya juga demo. Nah, ini adalah username yang akan kita pakai untuk mencoba jaringan hotspot kita dan masuk melalui login page. Lalu kita klik next, yaitu kita masuk ke langkah ke-10, yaitu akan tampil dialog box bahwa setup complete successfully. Ini pertanda setting hotspot di Mikrotik selesai. Kemudian langkah ke-11, selanjutnya kita uji hotspot yang telah kita setting pakai smartphone atau laptop. Kita konekkan WiFi gadget ke app hotspot, buka situs www.websiteprevis.com atau situs kesukaan Anda, maka akan tampil halaman login page. Nah, untuk menguji coba, kita masukkan username dan password yang sudah kita buat tadi. Jika username dan password kita ketik sesuai dengan yang kita buat, maka akan berhasil masuk dan kita bisa berinternet ria melalui hotspot yang sudah kita buat tadi. Sekian pemaparan hasil jawaban ujian akhir semester praktikum jaringan komputer. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.